Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Idul Ananda Amri dengan NIM 855857472, Pokcer Serdang Bedagai UP BJJ Medan, Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mandiri satu saya yang berjudul simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Adanya tujuan pengamatan saya yang pertama untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar, yang kedua untuk mengidentifikasi simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar, yang ketiga untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua individu, dan simbiosis yang pertama simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua individu yang satunya diuntungkan sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua individu yang saling menguntungkan. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti alat-alat tulis dan juga lembar pengamatan. Lalu pergi ke lingkungan sekitar, identifikasi beberapa simbiosis yang terjadi, temukan beberapa hubungan, serta tuliskan hasil identifikasinya pada lembar kerja. Lalu analisis makhluk hidup mana yang akan diamati. Jenis hubungan parasitisme yang pertama saya amati adalah kucing dan kutu telinga atau tungau. Dalam hal ini, jenis makhluk yang dirugikan adalah kucing, dan yang diuntungkan adalah kutu atau tungau. Kedua, lalat buah dan pohon yang berbuah. Dalam hal ini, pohon yang berbuah yang dirugikan, sedangkan yang diuntungkan adalah lalat buah. Yang saya amati adalah pohon jambu air. Dapat dilihat dari kerugian yang dialami pohon jambu air, yaitu buahnya menjadi busuk akibat dihinggapi oleh lalat buah. Ketiga, hama kutu putih dan tanaman. Dalam hal ini, jenis makhluk hidup yang dirugikan adalah tanaman, sedangkan jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah hama kutu putih. Keempat, ada benalu dan pohon mangga. Dalam hal ini, jenis makhluk hidup yang dirugikan adalah pohon mangga, sedangkan yang diuntungkan adalah benalu. Kelima, ulat dan tanaman. Dalam hal ini, jenis makhluk hidup yang dirugikan adalah tanaman, dan jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah ulat. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Jenis hubungan simbiosis yang pertama saya amati adalah pohon sawit dan tumbuhan paku. Dalam hal ini, jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah tumbuhan paku, sedangkan pohon sawit tidak diuntungkan maupun juga tidak dirugikan. Selanjutnya, ada anggrek dan tumbuhan inangnya. Dalam hal ini, jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah anggrek, sedangkan tumbuhan inangnya tidak dirugikan atau juga tidak diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Jenis hubungan simbiosis yang pertama saya amati adalah kupu-kupu dan tanaman berbunga. Dalam hal ini, kupu-kupu dan tanaman berbunga sama-sama diuntungkan. Selanjutnya, ada tawon atau lebah dan tanaman berbunga. Dalam hal ini, tawon atau lebah dan tanaman berbunga sama-sama diuntungkan. Selanjutnya, ada cacing dan tanaman. Dalam hal ini, cacing dan tanaman sama-sama mendapatkan keuntungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang simbiosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.